Namun hingga saat ini belum pernah mengalami gempa bumi secara besar sejak ratusan tahun yang lalu, di mana dalam peta sumber dan bahaya gempa bumi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017. Kembali lagi bersama saya, Rian Darmawan, dan selamat datang di Ruang Terbuka Hijau. Nah guys, belakangan ini banyak sekali informasi yang mengatakan akan terjadinya gempa bumi yang sangat besar yang akan melanda sebagian wilayah Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Jawa. Ya, menurut informasi itu juga mengatakan bahwasanya gempa bumi kali ini akan sedikit berbeda dengan gempa bumi yang pernah terjadi di wilayah Indonesia ini. Yaitu gempa bumi kali ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada gempa bumi biasanya. Sehingga gempa bumi kali ini dinamakan sebagai gempa bumi megatrus. Dan dari akibat adanya prediksi mengenai akan terjadinya gempa bumi megatrus ini, banyak orang yang mengkaitkan bahwasanya gempa bumi megatrus ini dengan ramalan mengenai Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Nah, apakah ini benar? Dan apakah ada kaitannya antara gempa bumi megatrus ini dengan Pulau Jawa terbelah menjadi dua? Ya, oke. Di dalam video kali ini saya akan mengajak kalian untuk ngebahas terkait dengan gempa bumi megatrus ini yang katanya memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dikaitkan dengan fenomena atau ramalan mengenai Pulau Jawa yang akan terbelah menjadi dua. Nah, tapi sebelum itu guys, seperti biasanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten buat kalian. Jangan lupa share ya. Yuk. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan kali ini dengan apa sebenarnya gempa bumi megatrus ini. Ya, sebagaimana kita ketahui guys, belakangan ini banyak informasi yang mengatakan akan ada terjadinya gempa bumi yang sangat besar yang dinamakan dengan gempa bumi megatrus, sehingga banyak orang pula yang mengatakan bahwasanya gempa bumi megatrus ini akan membelah Pulau Jawa menjadi dua. Nah, apakah ini benar? Ya, mengutip dari sumber Detik Jatim, gempa bumi megatrus ini merupakan sebuah gempa bumi yang berada pada zona megatrus, di mana menurut BMKG, megatrus sendiri merupakan sebuah bagian dangkal suatu lajur pada zona subduksi yang mempunyai sudut tukik yang landai. Megatrus juga merupakan daerah pertemuan antara lempeng tektonik yang akan menyebabkan terjadinya gempa bumi dan juga tsunami. Dan kemudian menurut para ahli, megatrus ini berpotensi untuk pecah secara berulang, namun dengan jeda ratusan tahun. Nah, jadi kalau menurut saya, gempa bumi megatrus ini sudah pernah terjadi sebelumnya di masa lampau. Namun hingga saat ini gempa bumi ini belum pernah terjadi kembali. Atau dengan kata lain, gempa bumi ini mengalami jeda waktu hingga saat ini. Dan hal inilah yang membuat para ahli ini merasa khawatir akan terjadinya gempa bumi megatrus di wilayah Indonesia untuk belakangan ini guys. Nah, tapi selain hal tersebut, wilayah Indonesia sendiri terdapat 3 zona megatrus yang termasuk dalam zona subduksi aktif, yaitu antara lain subduksi Sunda yang mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sunda. Lalu kemudian ada subduksi Banda, subduksi Laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi Laut Filipina, dan subduksi Utara Papua. Nah, selain itu juga terdapat segmentasi megatrus di selatan Samudra Hindia, yang mana segmentasi megatrus tersebut mencakup wilayah antara lain segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah, segmen Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda. Dan ketiga segmen megatrus ini memiliki kekuatan tertarget 8,7 magnitudo. Yang artinya kekuatan segmen megatrus ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk bisa menghancurkan sebuah pulau, atau ya bisa dikatakan memiliki kekuatan gempa yang sangat besar guys. Nah, masih mengutip dari sumber Detik Jatim, dikatakan bahwasanya gempa bumi megatrus ini akan datang hanya tinggal menunggu waktu saja guys. Nah, apakah ini benar? Apakah gempa bumi megatrus ini hanya tinggal menunggu waktu saja untuk datang dan melanda di wilayah Indonesia ini? Ya, menurut Kepala Staf BMKG mengatakan bahwasanya
Ada kekhawatiran terhadap seismigap Megatrus Selat Sunda yang memiliki kekuatan 8,7 magnitudo dan Megatrus Mentawai Suberut yang memiliki kekuatan 8,9 magnitudo, yang mana keduanya ini merupakan zona untuk terjadinya gempa bumi secara potensial. Namun hingga saat ini belum pernah mengalami gempa bumi secara besar sejak ratusan tahun yang lalu, di mana dalam peta sumber dan bahaya gempa bumi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 disebutkan bahwasanya segmen Mentawai Suberut dan Megatrus Selat Sunda terakhir kali mengalami gempa pada ratusan tahun yang lalu, di mana Megatrus Selat Sunda memiliki panjang 280 km, lebar 200 km, dan pergeseran slip rate-nya mencapai 4 cm per tahun. Dan selain itu, ternyata Megatrus Selat Sunda ini pernah mengalami pecah pada tahun 1699 dan pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Sementara itu, untuk Megatrus Mentawai Suberut memiliki panjang 200 km dan lebar 200 km juga, serta memiliki slip rate 4 cm juga per tahun, dan pernah mengalami gempa dengan kekuatan 8,7 magnitudo pada tahun 1797 dan juga dengan kekuatan 8,9 magnitudo pada tahun 1833. Nah, jadi seperti itu guys. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya gempa bumi Megatrus ini merupakan sebuah gempa bumi purba yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yang mana sudah lama sekali tidak mengeluarkan kekuatan maksimalnya, sehingga ditakutkan oleh para ahli ini akan kembali lagi dengan membawa kekuatan yang sangat besar, karena belum sama sekali mengeluarkan kekuatannya sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi gimana kalau menurut kalian guys? Apakah sependapat dengan saya atau juga memiliki pendapat pribadi? Bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, meskipun negara kita Indonesia ini memang rawan terhadap terjadinya bencana, apalagi gempa bumi, tapi menurut BMKG mengatakan bahwasanya kita itu tidak perlu panik akan terjadinya prediksi mengenai gempa bumi Megatrus ini. Karena BMKG mengatakan bahwasanya BMKG ini telah menyiapkan sistem monitoring dan diseminasi informasi mengenai gempa bumi, serta peringatan dini akan terjadinya tsunami yang semakin cepat dan semakin akurat sebagai upaya antisipasi dan mitigasi. Nah, jadi kita tidak usah panik guys akibat dari prediksi mengenai gempa bumi Megatrus ini. Ya, sebagaimana kita ketahui memang sebenarnya Indonesia ini rawan untuk terjadinya gempa. Tapi ya sebaiknya kita tetap tenang dan tidak usah khawatir akan terjadinya gempa tersebut. Yang penting kita tetap mempersiapkan diri terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi pada wilayah kita. Nah, berdasarkan hal tersebut, sebenarnya kapan berita mengenai gempa bumi Megatrus ini mulai beredar di media sosial dan apa penyebabnya? Ya, kalau menurut saya pribadi nih guys, saya nggak minta kalian percaya atau enggak ya guys ya. Ya, kalau menurut saya pribadi, hal ini disebabkan karena pada hari Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2024 yang lalu, di negara Jepang sana mengalami gempa bumi Megatrus guys, dengan kekuatan mencapai 7,1 magnitudo yang menyebabkan tsunami kecil setinggi 31 cm. Dan akibat dari kejadian tersebut, warga di Jepang sana juga menjadi panik guys. Sehingga banyak dari warga di Jepang sana guys, tempatnya di daerah Nankai, itu melakukan panik buying. Sehingga banyak dari mereka yang melakukan atau menimbun barang-barang kebutuhan pokok. Ya mungkin karena mereka sangat panik, karena bagaimanapun kita ketahui juga di daerah Jepang sana sangat rawan untuk terjadinya gempa bumi. Terlebih seperti berita di pemberitaan yang sebelum-sebelumnya bahwasanya gempa bumi di Jepang ini terkenal dengan kekuatannya sangat besar. Nah, berdasarkan hal tersebutlah yang menyebabkan kekhawatiran akan gempa bumi Megatrus ini terjadi di wilayah Indonesia juga guys. Tapi seperti yang sudah saya katakan tadi guys, ini merupakan pendapat saya pribadi. Bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Sependapat atau memiliki pendapat pribadi? Bisa tulis di kolom komentar juga. Ya oke, lanjut. Sebagaimana warga plus 62 seperti saya dan kalian ini guys, tentunya sudah tidak asing dengan ramalan mengenai jangka Jayabaya yang mengatakan bahwasanya Pulau Jawa itu akan terbelah menjadi dua. Ya, informasi mengenai gempa bumi Megatrus ini tentunya tidak luput dikaitkan oleh sebagian banyak orang dengan terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, banyak juga ramalan dari Jayabaya ini yang terbukti benar, seperti misalnya Jawa berkalung besi, atau bisa diartikan bahwasanya Pulau Jawa ini dikelilingi oleh rel kereta api.
Kemudian ada juga ramalannya yang mengatakan bahwasanya suatu saat nanti ada kereta yang berjalan tanpa kuda yang bisa diartikan sebagai mobil. Nah, jadi seperti itu guys. Ya, kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya ramalan mengenai terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua ini ya mungkin ada juga kaitannya dengan gempa bumi Megatrus ini. Karena apa? Ya, sebagaimana kita ketahui lah, banyak cerita yang mengatakan bahwasanya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu sebelumnya itu pernah menyatu. Namun kini menjadi terbelah itu dikarenakan karena adanya letusan dari Gunung Krakatau pada tahun yang lalu. Nah, mungkin jika gempa bumi Megatrus ini benar-benar terjadi, sehingga menyebabkan pergerakan lempeng yang begitu kuat dan besar, sehingga menyebabkan Gunung Slamet yang merupakan gunung di Jawa Tengah sana mengalami erupsi yang tinggi. Dan juga akibat dari gempa bumi Megatrus mengakibatkan terjadinya tsunami hebat, ya mungkin saja Pulau Jawa ini terbelah menjadi dua. Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Apakah sependapat dengan saya atau mungkin memiliki pendapat pribadi? Bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan di video kali ini. Ya, semoga gempa bumi atau prediksi gempa bumi ini tidak benar terjadi guys ya. Sehingga negara kita aman dan tenang dari adanya bencana dan musibah. Karena seperti yang kita ketahui lah, adanya musibah dan bencana ini akan menyusahkan sebagian banyak orang. Tidak terluput kita yang saat ini sedang tenang, jika terjadi bencana otomatis kita juga akan merasa susah. Dan semoga dengan adanya video ini juga sedikit bisa menambah wawasan kita ya guys ya. Dan seperti biasanya jika ada yang salah dalam pengucapan kata ataupun penyampaian informasi, tolong dikoreksi dan tolong dimaafkan. Karena bagaimanapun saya dalam mencari referensi itu pasti tetap akan kurang. Dan tidak lupa buat kalian yang ingin request terkait dengan pembahasan di video selanjutnya, bisa tulis saja di kolom komentar. Manusia bisa memprediksi untuk mengantisipasi, namun kuasa Tuhanlah yang lebih pasti. Oke, saya Rian Darmawan dari Ruang Terbuka Hijau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.